Baik pemirsa, sudah 2 hari berlalu sejak debat calon presiden berlangsung pada Minggu malam kemarin. Hingga saat ini keriuhannya masih terasa, gemanya masih juga bisa kita nikmati. Baik itu perbincangan pada sehari-harian kita ataupun juga di dunia media sosial, di jagat maya. Apa yang ditampilkan, apa yang diucapkan oleh para calon presiden ini kemudian memantik menuai reaksi dari masyarakat, reaksi dari para netizen. Nanti kita akan lihat sebenarnya bagaimana kemudian sentimen positif ataupun juga negatif ini menjadi hasil dari performa para calon presiden. Bagaimana reaksi masyarakat. Tapi yang lebih penting lagi, apakah kemudian engagement, interaksi yang terjadi di media sosial antara para capres, kemudian juga dengan masyarakat ataupun juga netizen, ini betul-betul bisa dikonversikan, bisa menjadi sebuah sumbangan nyata suara pada 14 Februari mendatang. Nah, untuk itu kita sudah bersama dengan para juru bicara dari masing-masing calon presiden yang akan mengupas tuntas dan juga akan memberikan pandangannya mengenai hal ini. Sudah hadir, saya mungkin absen sesuai urutannya yang ada di studio juga bersama saya dari juru bicara pasangan nomor 1, pasangan Amin, yaitu pasangan dari Anies dan juga Muhaimin. Ada Mas Muhammad Husnil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Husnil. Baik, dan juga ini mewakili dari nomor urut 3, juru bicara pasangan ketiga, yaitu Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud sudah hadir bersama saya, Mas Eko Kuntadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Mas Eko. Nah, nanti kita juga akan telatah, kita akan dapatkan data-data tentunya dari drone emprit yang juga sudah bergabung dengan kita secara daring. Ada Mas Ismail Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Baik, kita juga punya data nanti yang disajikan oleh Indonesia Indikator. Sudah hadir secara daring juga Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Mbak Rustika Herlambang. Selamat malam Mbak Rustika Herlambang. Baik, Mbak Rustika mohon maaf sepertinya juga masih di mute sehingga kami tidak bisa mendengar suara dari Mbak Rustika. Tapi mungkin kita minta nanti sebelum juga saya akan informasikan nanti akan datang juga bersama kita yaitu juru bicara dari pasangan nomor 2 yaitu pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Nanti ada Mbak Saras atau Mbak Rayu Saraswati juga insya Allah akan bergabung bersama kita di studio. Tapi sebelumnya Mas Fahmi, apa yang mungkin Mas Fahmi bisa sampaikan, bisa katakan hasil dari drone emprit bukan hanya mulai dari pasca debat pada hari Minggu malam, tapi hingga hari ini, hari Senin kemudian hari Selasa, bagaimana pergerakan sentimen masyarakat ini melihat Pak Prabowo, melihat kemudian Pak Anies dan juga Pak Ganjar hingga hari ini. Mas Fahmi silakan. Ya baik, terima kasih. Kalau kita kumpulkan ya, Dompet mengumpulkan data dari periode pasca debat, kemudian juga full kemarin itu. Untuk yang hari ini saya belum memasukkan, tapi percakapan sangat tinggi, bahkan satu capres saja sudah hampir 500 juta itu ya percakapan di sana. Yang kami dapatkan itu adalah sentimen, ini karena masalah di Twitter ya, ini harus perhatikan Twitter itu berbeda dengan di TikTok. Kalau di Twitter yang kami dapatkan dari 100 ribuan orang yang bercakap tentang Anies Baswedan itu sentimen positifnya itu 71% ya. Kemudian terkait dengan Pak Prabowo ada sekitar 100 ribuan juga yang bercakap itu ada sekitar hanya 31%, tapi yang paling tinggi adalah sentimen negatifnya yaitu 64%. Terkait dengan Pak Ganjar Pranowo itu jumlah yang ikut bercakap lebih sedikit, paling sedikit ya 87 ribu orang. Itu sentimen positifnya cukup tinggi, hampir sama dengan Pak Anies tadi, sekitar 69%. Tapi sentimen negatif Pak Ganjar itu yang paling sedikit. Nah, berikutnya itu yang menarik adalah dari percakapan sebelumnya, itu yang dari debat yang paling banyak muncul itu adalah bagaimana narasi itu kemudian dikembangkan oleh tim sesnya masing-masing gitu. Kalau di Twitter itu sudah jelas dikuasai oleh 01 dan 03 sehingga percakapannya pasti negatif. Tapi kalau kita menuju ke TikTok di sana, di mana itu platform itu banyak dikuasai lah bilangnya, banyak yang mendukung Pak Prabowo di sana. Sentimen yang mendukung Pak Prabowo itu sangat positif. Meskipun kalau di Twitter itu kelihatan kalah, tetapi ketika di TikTok kita banyak sekali melihat sampai hari siang tadi itu ekspresi kasihan ya, ada yang menangis dan itu menimbulkan bukan aspek kognitif berpikirnya tapi emosi. Jadi semakin kuat dukungannya kepada Pak Prabowo. Cuma sayangnya saya lihat siang tadi itu ada video ya dari Pak Prabowo yang cukup viral juga, yang itu bertolak belakang dengan sentimen yang menimbulkan emosi kasihan tadi ya, yang ketika menyatakan bahwa ada capres yang lain
dengan bahasa yang kasar itu, dan itu bisa membalik situasi. Padahal kalau nggak disampaikan itu bisa ibaratnya itu bisa dikapitalisasi ya. Emosi, rasa kasihan itu bisa membangun sentimen yang sangat tinggi. Ini khas yang di Indonesia. Orang yang terdolimi itu bukannya malah jatuh, malah bisa menimbulkan sentimen positif yang tinggi itu. Demikian, Mbak. Baik, Mas Fahmi, ada perbedaan bagaimana kemudian kecenderungan keberpihakan para netizen yang ada di media sosial X atau mungkin dulu kita sebutnya Twitter dengan yang ada di TikTok. Apa yang membuat mereka ini berbeda? Apakah memang secara jenis kelamin, kemudian juga secara tingkat pendidikan dan sebagainya berbeda atau seperti apa sebenarnya? Kalau dilihat karakternya itu dari pola ya, kalau kita dilihat di Twitter itu lebih banyak teks, orang berpikir kemudian menulis, tulisannya bisa nyebar ke sana kemari, komentarnya sendiri sudah bisa menjadi seperti postingan, tidak fokus postingan pertama harus dalam bentuk video, jadi itu sangat cepat. Bisa dikatakan kalau kita ingin berdialektika secara lebih kritis itu tepatnya di Twitter gitu. Kalau di TikTok itu kan bentuknya dalam bentuk video. Video itu video-video singkat itu trennya sekarang itu paling banyak disukai, dan jumlah pengguna mereka dapat informasi dari Facebook kemudian juga TikTok itu jauh lebih tinggi daripada Twitter di sana. Dan kalau kita lihat lagi gaya yang sekarang kan lebih suka orang itu melihat yang pendek. Dulu video 1 menit itu udah cukup pendek ya, tapi sekarang orang ingin lebih singkat lagi, bahkan video yang hanya 8 detik itu bisa mendapatkan engagement yang sangat tinggi. Nah, di dalam video itu nggak banyak yang bisa kita sampaikan di sana kadang ya, tapi lebih banyak emosi, ada dikasihkan potongan video satu ditambah dengan video yang lain, ditambah dengan musik, itu bisa membangkitkan emosi yang jauh lebih banyak dibanding kalau dalam bentuk teks. Teks itu kita melihat, membaca, berpikir, tapi dalam video itu kita bisa mendengarkan ya, bisa merasakan. Jadi kita bisa langsung menyentuh banyak orang di sana. Baik, jadi melalui Twitter X ini tersentuh logikanya, gaya pikirnya, tapi kemudian dengan TikTok ini kemudian tersentuh emosinya, tersentuh perasaannya. Kemudian juga karakter antara pengguna dan juga yang memberikan pendapat di X ataupun juga Twitter itu juga berbeda dengan TikTok. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum kita ke Mbak Rustika, saya mau perkenalkan terlebih dahulu juru bicara dari pasangan nomor 2, yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yang sudah hadir bersama saya di studio, tentunya bergabung untuk memberikan pandangannya Mbak Rahayu Saraswati. Selamat malam Mbak Sarah. Malam, Mbak. Mohon maaf macetnya luar biasa. Wajar, hujan apalagi ya. Begitu. Baik Mbak Sarah, nanti tadi kita sudah dengarkan sebagian data yang disampaikan oleh Mas Fahmi. Tapi kita juga akan tambah dari yang disampaikan nanti oleh Mbak Rustika Herlambang dari Indonesia Indikator, bagaimana juga pergerakan hingga saat ini di media sosial, seperti apa sentimen masyarakat dan juga pandangan masyarakat, termasuk juga tadi sudah mulai diungkit oleh Mas Fahmi, narasi yang kemudian mulai dibangun oleh masyarakat setelah melihat performa masing-masing capres di debat pada minggu malam. Silakan Mbak Rustika. Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya melanjutkan Mas Fahmi, sebenarnya kebetulan riset kami itu berasal dari 5 platform media sosial, jadi Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, dan kemudian Facebook. Jadi dari 5 platform Facebook tersebut, kami juga membahas tuh hampir di setiap paslon itu karakter media sosialnya itu seperti apa. Nah, ternyata dari riset kami itu menyebutkan bahwa setiap paslon itu memiliki kayak pendukung khusus gitu ya, yang sangat militan di masing-masing platform, yang dia sifatnya tuh berbeda antara satu platform dengan platform yang lain gitu. Dalam artian misalnya gitu, Anies Baswedan itu sangat kuat dia di Twitter. Jadi jumlah postingan di Twitter terkait sama Anies Baswedan itu paling tinggi dibandingkan dengan 2 kandidat lainnya. Secara engagement juga, Mas Anies Baswedan juga memiliki engagement paling tinggi gitu. Nah, tetapi kalau kita melihat karakter Instagram sama TikTok, ternyata belakangan ini tuh dalam 1 pekan kita riset itu ternyata dalam tanda petik didominasi oleh kubunya Prabowo. Kemudian untuk Facebook itu didominasi oleh kubunya Ganjar gitu. Tetapi sebenarnya antara Instagram itu di 3 kandidat ini tuh sama. Dia adalah salah satu platform yang dia paling disukain gitu oleh netizen gitu. Jadi kami itu melakukan riset dan kita melihat bahwa sepanjang pemilu ini ternyata platform yang paling banyak direspons oleh netizen atau engagement paling tinggi itu nomor 1 adalah TikTok, kedua adalah Instagram, ketiga itu adalah YouTube, keempat itu adalah Twitter, kelima itu adalah Facebook.
Nah, ternyata masing-masing platform itu memiliki karakter yang berbeda terhadap setiap paslonnya Hmm, gitu. Nah, jadi terkait dengan apa bahkan demografinya, narasinya itu semuanya berbeda, usianya berbeda. Jadi antara postingan yang ditujukan kepada Anies itu narasinya bisa berbeda dengan postingan yang ditujukan kepada Prabowo dan mereka tuh memiliki militansi-militansi yang baik, cukup menarik gitu. baik. Nah, sebenarnya ada hal atau fenomena menarik yang saya lihat dalam debat kali ini. Hmm, Jadi Mbak, biasanya satu hari jelang debat itu yang ya, namanya media sosial itu pada saat debat itu kan full dengan Twitter. baik. Satu hari kemudian itu yang namanya TikTok itu bisa tinggi sekali gitu. Baik Mbak Rustika. Kemarin itu sampai siang, ya, Mungkin saya tahan sampai di situ dulu. Nanti setelah jeda saya juga bisa berikan siap. kesempatan kembali kepada Mbak Rustika untuk menjelaskan fenomenanya. Termasuk nanti mungkin Mas Fahmi, Mbak Rustika bisa menjelaskan kepada kita dari hasil data yang didapat, engagement yang terbangun, kemudian juga netizen yang memberikan komentar dan sebagainya, memberikan narasi dan sebagainya. Apakah memang terbentuk secara organik atau memang tertentu dibentuk buzzer-buzzer dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut termasuk kita dengarkan bagaimana pendapat dari masing-masing juru bicara setiap pasangan capres-cawapres. Sesaat lagi. Kita akan kembalikan perbincangan. Saya berikan kesempatan kembali kepada Mbak Rustika tadi karena sempat dipotong karena tadi menjelaskan ada fenomena yang menarik. Mungkin bisa diulang kembali. Apa fenomena menarik menurut pandangan dari Mbak Rustika tadi, Mbak? Silakan. Ya, jadi kami itu kan selalu melakukan riset setiap sehari pasca debat. Jadi biasanya sehari pasca debat itu selalu ada apa namanya postingan dengan engagement tertinggi itu berasal dari platformnya tuh TikTok. Tapi kemarin sampai jam 12 siang itu platform TikToknya tuh kok sepi banget gitu. Engagement tertinggi itu masih berasal dari platform Twitter sebesar 84%. Dan ini adalah fenomena yang sangat jarang gitu. Nah, kemudian kita ulik lagi gitu, apa yang menyebabkan kenapa TikTok ini tidak menyebar dengan cepat gitu. Terus kita lihat beberapa isu yang muncul terbanyak pada saat debat capres kan munculnya lebih banyak di Twitter ya gitu. Jadi urusan alutsista, soal utang, soal Gaza itu adalah isu terbesar gitu. Sementara TikTok itu adalah satu platform media sosial yang sifatnya tuh ringan, humor, menyenangkan. Kalaupun kita bicara soal apa politik itu juga harus dikesankan dengan ringan. Jadi politainment lah gitu. Nah, sampai jam 12 siang gitu. Terus kemudian tiba-tiba tadi pagi, jadi ternyata sore sampai malam hari itu berubah total gitu. Di mana terjadi gerakan, bukan gerakan ya, maksudnya netizen itu tiba-tiba kok berubah total gitu dan memention dan membentuk TikTok kan dan kemudian engagement-nya tuh besar sekali. Bahkan sampai pada jam ini itu engagement-nya itu di Anies ada 8,4 juta, kemudian Prabowo itu ada di 15 juta dan di Ganjar ada 4,45 juta. Nah, sebenarnya kenapa engagement-nya tuh tinggi karena kan kemarin itu ada saling serang kan gitu dan itu Ya, cukup besar gitu. Nah, tapi ternyata tiba-tiba ada perubahan karena munculnya fenomena TikTokers itu di media sosial dan arahnya ke Prabowo semua gitu. Arahnya tuh jauh sekali ke Prabowo. Dan waktu kita lihat gitu sebenarnya, nah di antara Prabowo itu, jadi setiap eh, apa namanya paslon itu memiliki setiap media sosial itu karakter sentimennya berbeda-beda gitu. oke. Nah ternyata di Prabowo itu di Twitter itu negatifnya besar gitu ya, di Hmm, YouTube-nya besar. Tapi tiba-tiba di baik. TikTok itu sentimen Baik. negatifnya tuh kecil Ya, gitu. baik, baik Nah, Mbak Rustika. Mungkin mohon maaf, kita tahan ya. sampai di situ terlebih dahulu, sampai tadi yang diamati oleh Mbak Rustika dan juga Mas Fahmi. Mungkin kita juga bisa dengarkan bagaimana pandangan dari masing-masing juru bicara pasangan capres-cawapres ini. Mas Husnil terlebih dahulu, seperti apa melihatnya? Data-data yang tadi disampaikan baik Mas Fahmi ataupun juga Mbak Rustika. Pertama begini, satu hal yang kami sadari bahwa ini harus kami syukuri, Mbak. Karena semua ini bergerak karena organik. Kalau dilihat dari perspektif yang faktanya, itu kan sejak dulu Pak Anies itu tidak punya buzzer, Pak. Tidak punya buzzer kita itu. Berbagai upaya yang dilakukan Pak Anies di Jakarta dan sebagainya itu kita kalah dia di sosmed, Pak. Faktanya kita selalu menang, gitu. Di fakta, di realitas, di lapangan kita selalu menang. Tetapi di buzzer, ini karena kita nggak punya buzzer. Nah, tetapi dengan hasil yang hari ini itu kita membanggakan. Artinya apa? Artinya sebenarnya arus gelombang perubahan itu menjadi kesadaran banyak orang. Baik. Itu penting. Penting menjadi pesan bagi semua bahwa kondisi ini harus diubah.
Kira-kira gitu. Dan itu mendapatkan positif sekali. Dan kita lihat tadi misalnya dari siapa? Mas Ismail Fahmi. Itu fakta kan. Ya kan? Semua bilang Pak Anies itu tidak punya buzzer. Selesai sudah. Artinya apa? Ini semua gerakan organik. Dan ini tidak terorganisasi oleh siapapun dan siapapun. Dan ini adalah suara hati rakyat itu sendiri. Mas Husnil, bagaimana kemudian dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rustika tadi mengenai fenomena memang Pak Anies ini kemudian awalnya mendapatkan sentimen positif, tapi kemudian pada berganti hari, berganti waktu begitu dalam hitungan jam saja, kemudian banyak yang kemudian mengarahkan sentimennya, dukungannya justru kepada Pak Prabowo. Bagaimana melihatnya? Pertama begini, yang harus kita bayangkan itu impresi pertama, Mbak. Ya kan cinta pertama juga dari impresi pertama, bukan? Nah, kalau kemudian butuh berjam-jam, itu berarti ada sesuatu yang disiapkan. Apapun itu kita nggak tahu. Tetapi poinnya adalah kalau kita lihat sejak tadi malam, terus kemudian dari pagi, itu ada gelombang orang nangis. Menangisi sesuatu yang Pak Prabowo dan sebagainya. Nah, menurut kami serangan atau apapun yang dilakukan oleh Pak Anies kemarin, itu tidak ada yang personal. Nanti personal. Karena apa? Karena semua untuk urusan publik. Gini, kita lihat sebenarnya kalau saya sudah berinteraksi dengan Pak Anies belasan tahun, Mbak. Ada rasa ketidaknyamanan Pak Anies. Saya baru melihat hari itu, saat itu, Pak Anies tidak agak nyaman ketika harus berhadapan itu. Tetapi beliau mengambil langkah itu demi apa? Demi publik. Baik. Karena harus ada yang bertanya dan mempertanyakan berbagai hal terkait publik kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden dan sebagai pejabat publik. Kira-kira begitu. Nah, kita batasi sampai di situ, tapi juga Mbak Sarah punya catatan. Karena kalau tadi Mas Husnil mengatakan, wah ini kemudian kenapa tahu-tahu ada fenomena ini bergerak ke Pak Prabowo. Apakah memang digerakkan atau mungkin ada dibangun narasi tertentu, ada gelombang menangis kalau tadi disinggung oleh Mas Husnil? Jujur, yang pertama tadi juga pas di break kita sempat bilang ya bahwa di kami tuh kami kaget karena rupanya reaksi publik sedemikian rupa. Saya waktu di Nobar, istilahnya kita kalau misalkan di antara tim sendiri, ya kita bisa mungkin sedikit mengantisipasi. Wah ini pas di bagian yang ini kita marah, yang pas di bagian ini kita kecewa, kita kaget. Tapi bahwa reaksi publik, jujur itu kan sampai malam ya debat ya. Di pagi hari itu pertama kali saya ketemu dengan teman saya untuk kita persiapan ke titik gitu ya, ke dapil. Dia tuh sampai bilang ini baru pertama kali saya nonton debat, dia bilang. Sebelumnya yang dua yang lain dia hanya nontonnya itu setelah pasca, jadi melihatnya hanya bagian klip-klipnya. Dia bilang baru pertama kali nonton dan itu dia bilang dia teriak-teriak sendiri. Dia merasa kayak mau udah ngelempar air, udah mau ngelempar sepatu katanya. Saya bilang, ini baru dari satu orang. Tiba-tiba setelah itu seharian sampai malam, saya sampai dikirimin orang ada yang mengirimkan video, yaitu tadi tiba-tiba ada yang nangis. Bahkan dia menyatakan dirinya secara terbuka pendukung dari paslon lain. Tapi nangis karena kok bisa sejahat itu terhadap Pak Prabowo. Itu kita mendapatkan itu secara organik yang saya tidak melihat, itu tidak bisa, kita nggak mungkin ya sebanyak itu menggerakkan istilahnya dari orang kita sendiri, nggak mungkin gitu loh. Kalau dari reaksi kita ya marah mungkin, tapi bahwa sedih sampai sebegitunya tuh itu baru sekarang gitu. Jadi ini hal yang fenomena, bisa dikatakan fenomena karena nggak disetting dan saya rasa sampai ada yang menyatakan yang tadinya mendukung ke satu pihak gitu ya. Tetapi sekeluarga akhirnya pindah hanya karena dari debat semalam. Padahal di antara 3 debat sebenarnya yang nonton debat malam itu jumlahnya paling sedikit di antara semua debat. Tapi reaksinya yang kita dapatkan itu luar biasa, sangat masif, luar biasa. Anda sudah dengarkan juru bicara 1, 2 sama-sama mengklaim bahwa kemudian suara yang mendukung capres mereka ini betul-betul organik, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada dorongan, tidak ada settingan begitu kan. Lalu bagaimana dengan Mas Eko? Mas Eko, kalau tadi dikatakan oleh Mas Fahmi, kemudian juga Mbak Rustika, engagement yang paling rendah sebenarnya Pak Ganjar, walaupun memang sentimen positifnya cukup tinggi, sentimen negatifnya rendah, tapi kemudian yang paling jarang diperbincangkan interaksinya justru Pak Ganjar.
Iya, kalau kita lihat ya dalam konteks reaksi emosi kan sebetulnya itu nggak bisa kita setting. Reaksi emosi, dia terekspresi pada saat itu juga. Oke. Iya kan? Pada saat nonton sesuatu yang sedih, sesuatu yang menggembirakan, dia ketawa saat itu juga. Dia menangis saat itu juga. Ya. Dan kemudian itu tergambar dari data yang ditampilkan oleh banyak stasiun TV pada saat itu juga. Pada saat debat berlangsung? Iya dong. Oke. Kompas misalnya, CNN juga, terus kemudian TV One juga, kan jelas itu ada sentimen negatif, ada sentimen positif pada saat orang nonton. Oke. Saat itu juga. Dan Mas Ganjar menempati sentimen positif paling tinggi di beberapa stasiun televisi yang memang melakukan siaran debat tersebut. Nah, kemudian ada jeda 1 hari. Ya. Jadi Minggu malam, Senin, tiba-tiba malam hari ini terjadi rame reaksi emosional menangis. Oke. Ini kan ada jeda sekian hari, tiba-tiba ada reaksi emosional menangis. Buat saya menarik ini, yang pertama karena menempatkan publik ini membaca betapa lemahnya Pak Prabowo di debat itu. Di debat yang berbicara soal konsep pertahanan yang mestinya ini adalah bidang yang dikuasai beliau. Sebelum debat ini, setiap pendukung Pak Prabowo misalnya meyakini, oh ini mah makanan hari-hari. Mas Ganjar ini bukan bidangnya, pasti akan dilahap habis. Mas Anies bukan bidangnya. Tetapi ternyata kenyataannya ada orang melihat kok sebaliknya. Pak Prabowo seringkali tidak mampu menanggapi pertanyaan-pertanyaan terutama dari serangan-serangan Mas Anies. Karena pada sesi-sesi awal kan kita lihat banget kan terjadi komunikasi yang intens atau katakanlah saling serang yang intens antara Mas Anies dan Pak Prabowo. Ini luar biasa sekali, bahkan berkali-kali Pak Prabowo seperti mencari-cari pegangan gitu biar nggak diserang terus. Saya setuju dengan Pak Ganjar, saya setuju dengan Pak Ganjar, itu kan seolah-olah mencari pegangan. Aduh jangan gue dong diserang terus, ini cari koalisi lah dalam tanda kutip. Nah, ketika ini terjadi dan kemudian publik, loh kok orang yang dianggap posisinya sekarang Menhan, dia capres, pengalaman militernya banyak sekali, dengan tema pertahanan, keamanan dan lain, kok sama sekali kayak dalam tanda kutip nggak berdaya. Lalu kemudian ada gelombang tangisan itu. Nah ternyata gelombang ini terbantahkan lagi dengan statement Pak Prabowo yang terakhir. Ketika justru mengucapkan ini, orang tahu lah statement Pak Prabowo mengatakan bahwa ada yang bertanya soal tanah dan lain-lain. Itu pinter apa goblok? Kata-kata goblok itu kemudian kita kontraskan dengan gelombang tangisan ini. Kok agak jauh banget ya? Baik gitu Mas loh. Eko, mungkin saya tahan sampai di situ dulu. Nanti saya berikan kesempatan Mas Eko juga untuk menjelaskan lebih lanjut juga. Mbak Sarah nanti silakan tanggapannya, Mas Husnul juga. Kemudian nanti juga masih ada data yang akan disampaikan oleh Mbak Rustika dan juga Mas Fahmi. Tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Mbak Rustika, dari performa yang ditunjukkan oleh masing-masing calon presiden pada saat debat Minggu malam, kemudian juga mengundang reaksi netizen, mengundang pernyataan atau statement mereka di berbagai platform media sosial. Sebenarnya hingga hari ini, Selasa ini, siapa yang diuntungkan? Capres mana yang diuntungkan dengan komentar ataupun juga reaksi para netizen masyarakat di medsos ini, Mbak Rustika? Ya, jadi itu sebenarnya yang tadi saya sampaikan, fenomena menarik itu karena ternyata ada pembalikan dalam tanda petik terhadap Prabowo, Mbak. Jadi di hari tanggal 7 sama tanggal 8 itu sentimen negatifnya ke Prabowo itu tinggi sekali, terutama berasal dari platformnya tuh Twitter, kemudian YouTube, karena hampir YouTube yang dipotong-potong yang isinya serangan-serangan itu kan gitu. Terus kemudian Instagram tuh dia lebih netral, dia hanya memberitakan apa yang terjadi, situasinya seperti apa gitu. Kemudian di Facebook tuh lebih banyak mengambil data dari atau postingan dari akun-akun media yang ada di media sosial. Tapi fenomena yang menarik itu tiba-tiba munculnya tuh di TikTok, di mana hanya ada sekitar 16% sentimen negatif yang ditujukan kepada Prabowo, sementara sisanya itu adalah sentimen positif dan sentimen netral. Terus waktu kita pelajari apa yang menyebabkan engagement Prabowo itu tiba-tiba tinggi dan dia berubah, nah ternyata
muncullah postingan-postingan dari netizen yang memang awalnya tuh dari perempuannya tuh ya Mbak di segmen 3 pas debat itu udah ribut terus, kenapa sih ini Prabowo dikeroyok, kenapa sih dikeroyok gitu, terus mereka memberikan emoticon nangis kan. Nah ternyata di kemarin yang dapat engagement paling tinggi itu Mbak, misalnya dia itu memposting TikTok dengan wajahnya Pak Prabowo yang lagi habis diserang dan ekspresi yang sangat khas sekali, dan kemudian dia bilang, Bapak, padahal kalau Bapak mau, Bapak bisa balas Pak, tapi Bapak bisa setulus itu. Lagunya Mbak, lagu Dawai dari Fadila Intan yang menyayat hati gitu. Jadi orang tuh langsung kebawa gitu. Itu adalah salah satu engagement tertinggi di TikTok gitu. Terus kemudian memang pendukung Pak Prabowo ini yang urusan TikTok ini ternyata banyak perempuan. Terus kemudian ada lagi manusia yang paling kuat hatinya, peluk Bapak. Pak Prabowo kami akan balaskan di tanggal 14 Februari nanti. Kemudian ada lagi perempuan lagi buka TikTok pas makan malam, FYP lewat debat capres mana isinya semua menjatuhkan Pak Prabowo gitu. Semoga Bapak selalu sehat terus ya Pak. Nah gitu. Terus kemudian jadi itu postingan-postingan netizen itu berbeda dengan postingan yang ada di Twitter yang negatif itu, karena kan rata-rata berisi terkait sama adu gagasan substansi gitu kan, soal data gitu. Nah di TikTok itu enggak. Ketika saya buka, mereka justru memberikan support kepada Prabowo gitu. Dan fenomena ini baru terjadi dari tadi sore sampai tadi malam hingga hari ini, yang kemudian dia bergulir dengan sangat cepat dan memberikan engagement tertinggi kepada Prabowo gitu. Baik. Nah situasi itu kemudian saya cek ke paslon yang lain itu ternyata tidak mendapatkan dampak sebesar itu. Jadi kalau di Anies gitu dia lebih tetap banyak di Twitternya gitu. Ketika di TikTok isinya dia lebih banyak dari kubunya pendukung Prabowo. Sementara Ganjar dia juga mendapatkan tidak sebanyak Prabowo gitu, karena memang sebenarnya Ganjar itu dia awalnya itu sangat kuat di TikToknya gitu. Baik, apakah kemudian dari postingan-postingan, unggahan-unggahan masyarakat, terutama kaum perempuan tadi itu Mbak Rustika, bisa dilihat bahwa memang itu narasi yang terjadi terbangun secara organik begitu, tidak by design? Kebetulan saya melihat postingan-postingan mereka itu adalah orang-orang biasa, namanya juga orang-orang biasa gitu, tetapi ketika dia tuh bisa membuat konten yang dia menarik sehingga viral gitu, itulah yang saya lihat beberapa akun-akun yang saya lihat tadi gitu. Dia bukan akun influencer besar gitu. Nah, kenapa orang tuh sukanya lari di TikTok? Seperti kita tahu bahwa TikTok itu menjanjikan kepada anak-anak muda, kamu dengan follower sedikit kamu bisa viral kok gitu. Dengan postingan yang dalam tanda petik receh gitu, mudah gitu. Bahkan hanya gambarnya Pak Prabowo nangis doang gitu. Tapi diberi lagu dawai gitu, atau lagu-lagu yang menyayat hati gitu. Akhirnya orang ikut-ikutan terbawa ke sana gitu. Baik Mbak Rustika. Mas Fahmi, kalau di TikTok ada fenomena seperti itu, ada meme-meme yang beredar, kemudian diberikan berbagai macam background lagu dan sebagainya sehingga menyentuh emosi, sehingga kemudian memancing netizen, terutama tadi kalau catatan Mbak Rustika adalah banyak sekali kaum perempuan yang akhirnya menunjukkan keberpihakannya kepada Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo diuntungkan melalui media TikTok. Bagaimana kemudian catatan Mas Fahmi melalui media Twitter ataupun juga X, siapa capres yang paling diuntungkan hingga saat ini dari hasil performa debat kemarin pada Minggu malam, Mas Fahmi? Kalau di Twitter itu tergantung juga seperti Mbak Rustika tadi sampaikan ya, pendukung Anies paling banyak di sana. Kemudian juga pendukung Ganjar Pranowo. Jadi yang paling diuntungkan ya dua capres ini. Nomor satu Anies, kemudian juga Ganjar Pranowo. Meskipun secara volume percakapan Ganjar nomor 3, tapi nggak jauh beda dengan Prabowo. Tetapi sentimen negatif yang didapat Prabowo itu sangat besar. Dan tingginya orang yang ikut bercakap meskipun kalau dilihat ya klaster pendukung, ya kalau tadi dibilang ada yang bilang buzzer dan macam-macam gitu ya, saya bilang pendukung aja deh gitu ya. Nah pendukung, itu pendukung Pak Prabowo paling sedikit. Tapi kenapa kok paling tinggi percakapan, termasuk tinggi percakapannya, karena baik dari 01, nomor 3, mereka sama-sama bercakap tentang Pak Prabowo dalam konteks yang negatif, makanya memberikan sumbangan yang negatif. Nah bagaimana dengan fenomena seperti Mbak Rustika tadi sampaikan, adanya banyak sekali yang menangis. Dan saya lihat juga sama, itu awalnya ada video kecil, kemudian viral,
kemudian juga di Instagram kalau nggak salah banyak top influencers, Raffi Ahmad juga kalau nggak salah, siapa itu ya, ikut share video itu. Deddy Corbuzier juga ikut share itu di Instagram. Jadi biasa mulai dari akun kecil, user biasa, tapi begitu masuk ke akun-akun besar, terutama di Instagram, itu bisa menjangkau jauh lebih banyak. Dalam konteks itu, kalau saya lihat, yang paling diuntungkan dari debat kemarin itu bisa Pak Prabowo, itu di Instagram dan di TikTok ya. Apalagi kalau kita lihat dari survei Mas Burhanuddin Muhtadi yang terakhir, paling banyak orang dapat informasi tentang sosial politik, nomor satu kan dari televisi ya. Seperti dialog kita sekarang ini, mereka tahu paling banyak itu dari sini. Kemudian yang kedua dari Facebook, kemudian YouTube, kemudian TikTok, baru kemudian Instagram. Twitter itu memang paling termasuk sedikit sekali, tetapi impact-nya sangat besar. Dia bisa melakukan trend setting ya untuk gagasan-gagasan politik itu. Nah, tetapi di dalam konteks debat ini kita kan ingin menjangkau lebih banyak lagi ya orang. Jadi secara in all saya kira kok debat kemarin itu masih berimpact kepada Pak Prabowo yang masih positif. Tetapi masalahnya ini ya, harusnya ini bisa dikapitalisasi lebih jauh. Cuma ada peristiwa Pak Prabowo tadi itu kan pidato ya, kemudian dalam pidatonya mungkin keceplosan atau apa ya, muncul begitu, yang menyebut ada capres yang lain mempertanyakan kekayaannya atau apa, sebenarnya ada keluar dua kata yang tidak seharusnya keluar, goblok atau apa something ya. Dijelaskan oleh Mas Eko tadi, Mas Fahmi. Ini kan bisa menjadi titik balik ya, tapi tergantung bagaimana kemudian ini bisa dimanfaatkan ya oleh 01 atau 02 untuk kemudian dibuat viral. Baik, ini sangat menarik, nanti Mbak Sarah bisa berikan pandangannya mengenai hal ini, sudah disinggung juga oleh Mas Eko tadi, bagaimana kemudian 01, 03 apakah ada upaya untuk bisa memanfaatkan celah ini, blunder ini seperti dikatakan oleh Mas Fahmi. Nanti kita akan bahas setelah jeda, kami segera kembali saat lagi. Baik, kita akan kembali ke perbincangan Mbak Sarah. Dari data yang dikatakan Mas Fahmi, kemudian Mbak Rustika, memang Pak Prabowo unggul, begitu kan? Dari apa narasi yang dibangun oleh masyarakat ataupun juga netizen di media sosial. Tapi juga jangan lupa tadi yang dikatakan oleh Mas Eko, jangan kemudian menjadi blunder, karena ini sebenarnya narasinya terbangun, banyak sekali kemudian gelombang menangis, tapi ternyata dengan ada yang satu diucapkan salah, ini bisa menjadi sebuah batu sandungan bagi Pak Prabowo. Sekali lagi karena reaksi di awal itu organik, walaupun mungkin kita ada perbedaan pendapat tentang itu ya, karena ada yang menyatakan bahwa itu disetting, itu apa namanya, kalau reaksinya saya rasa tidak, apalagi tadi dikatakan kalau misalkan di TikToknya itu mulai muncul dari masyarakat umumnya gitu ya, amplifikasinya mungkin banyak setelah itu yang tergerak, wah ini ada reaksi dari netizen seperti ini, itu juga natural gitu ya, karena wah ini kok ada dukungan emosional dari masyarakat. Walaupun itu masyarakat umum, ya kita ambil itu. Sama halnya dengan gemoy, banyak yang bilang itu gemoy settingan. Justru itu munculnya dari masyarakat, kita amplifikasi karena kita ngelihat itu sesuatu yang diberikan oleh masyarakat, terutama dari Gen Z dan dari milenial. Kita anggap wah ini julukan yang luar biasa nih, kenapa tidak gitu ya. Jadi amplifikasinya itu. Nah karena itu organik, sehingga nggak ada settingan. Jadi pada saat Pak Prabowo mungkin tadi memunculkan kata-kata di dalam pidatonya barusan di Riau gitu ya, itu juga nggak ada settingan. Beliau tuh nggak pernah bisa disetting. Itu tuh beliau apa adanya. Dan justru saya rasa kenapa ada reaksi dari yang debat itu sangat kencang, karena masyarakat udah sangat paham dari latar belakang militer beliau dan beliau sebagai Menteri Pertahanan yang diberikan kepercayaan full oleh Presiden Joko Widodo untuk menentukan kebijakan pertahanan Indonesia selama administrasi Presiden Joko Widodo di periode kedua ini. Masyarakat udah paham bahwa beliau itu pakarnya. 2 kali hampir gugur di medan tempur gitu loh demi NKRI. Beliau adalah orang yang mengerti, paham betul dari Kopassus yang istilahnya dari bawah diangkat menjadi setara dengan SAS dan dengan tentara-tentara militer terbaik di dunia gitu ya. Beliau sangat paham kebutuhan militer dan pertahanan kita gitu. Namun dalam segi debat
ya semua juga paham bahwa Pak Prabowo itu bukan yang orator yang bisa merangkum kata-kata dalam 4 menit atau dalam 2 menit. Apalagi menjawab hal-hal yang sifatnya rahasia. Dan beliau ini tidak, ya saya sebagai keluarga sangat paham betul ya. Mau dikatakan ini karena keluarga akhirnya harus mendefend atau itu terserah deh ya, karena ada orang yang kalau misalkan udah punya pilihan ya silahkan, toh juga nggak akan kita paksa untuk pilih kita gitu ya. Tapi intinya bahwa beliau ini tipe orang yang didesak seperti apapun juga, dicaci maki seperti apapun juga, tidak akan mengumbar dosa atau kesalahan pihak lain. Baik, artinya juga tidak akan menyerang balik pihak lain, begitu? Mau itu pihak lain yang ada di situ ataupun pihak lain yang beliau tahu, istilahnya ini kan soalnya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang beliau tidak bisa jawab di situ karena artinya harus membuka hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang lain. Beliau mau diserang ya beliau tanggung lah. Ada tanggapan dari Mas Eko? Ya enggak lah, kalau misalnya Pak Prabowo bilang nggak biasa menyerang orang lain, 2 kali loh ingat saya. Debat pertama bilang etik ngasmu. Dan itu rame. Debat kedua bilang ini itu nggak pinter di debat atau loh goblok. Bang. Enggak. Itu nggak di debat. Pasca debat. Ini kan sama seperti ini, mau digoreng juga ya silahkan. Bukan digoreng, saya ingin bilang bahwa pada saat debat nggak bisa menyampaikan sesuatu langsung kepada orangnya, kepada Pak Anies, kepada Pak Ganjar. Lalu kemudian bertahan seolah-olah tidak mau menyakiti orang. Tetapi di luar debat malah menggunakan kosakata yang menurut kami dalam pendidikan politik itu jangan dong digunakan oleh seorang calon pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan begini. Sebetulnya soal debat ini kan soal biasa ya. Kita harus mengajarkan kepada publik bahwa ini bukan soal bully-bulian. Bahwa Pak Prabowo lagi dibully, Pak Ganjar lagi dibully, Pak Anies lagi dibully. Enggak, ini adalah calon-calon pemimpin yang menyampaikan pikirannya ke publik. Jadi jangan di framing ini bully-bulian kemudian jadi dikasihani dan lain-lain. Karena apa? Karena besok-besok Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar akan randeng-rendengan lagi. Bagi mereka ini hal yang biasa. Tetapi jangan kemudian kita mengglorifikasi seolah-olah telah terjadi bully-bulian yang luar biasa. Dan kemudian kita tepuk tangan atas itu. Kalau yang penting kita sampaikan kepada publik adalah debat adalah salah satu syarat dalam proses pemilu kita untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Pada saat itulah Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Ketika Mas Ganjar misalnya menyampaikan pikirannya dengan clear, dengan data yang clear, dan data itu sebetulnya bukan rahasia-rahasia banget ngomong soal apa. Soal minimum essential force gampang kok kita carinya. Soal apa? Global Peace Index gampang kita carinya. Google aja selesai gitu loh. Baik, Mas Eko. Artinya tidak ada sesuatu yang rahasia-rahasia banget yang seolah-olah kita lagi ngomongin soal kita mau perang nih bagaimana strateginya. Enggak, ini soal yang biasa yang kemudian bagi seorang presiden yang akan menjadi panglima tertinggi untuk menentukan kira-kira bagaimana sih langkah Indonesia ke depan dalam konteks pertahanan, dalam konteks hubungan luar negeri dan lain-lain. Kembali kepada pendidikan publik, iya mungkin ada reaksi saya nggak tahu karena reaksinya kalau emosional kan mestinya pada saat dia nonton dong. Kalau nontonnya jeda 2 hari dan baru reaksinya kan agak aneh. Tapi oke lah katakan itu. Kita harus katakan ke mereka, Mbak, adik-adik, teman-teman, ini debat yang biasa dalam forum demokrasi. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies harus menyampaikan gagasannya untuk mencerdaskan publik. Karena itu ini bukan forum bully-bulian. Jadi Pak Prabowo harus sampaikan juga kepada publik, saya nggak lagi dibully, saya pengen jadi presiden, saya harus menyampaikan pikiran saya. Ketika saya nggak bisa menyampaikan pikiran saya dan dikritisi, itu hal yang biasa. Itu yang harus disampaikan. Nah mungkin apakah Pak Prabowo punya kesempatan untuk bisa menyampaikan itu? Nanti mungkin Mbak Sarah, tapi Mas Husnil terlebih dahulu. Silakan. Saya kira gini, ada satu hal yang agak terlewat tadi. Misalnya Pak Anies itu di yang kemarin itu juga diserang dengan pertanyaan sama gitu kan. Artinya apa? Dan Pak Anies tuh ya no hard feeling. Soal etika maksudnya Mas Husnil mungkin? Dalam beberapa hal, pertanyaan kemarin. Betul, Pak Prabowo, beberapa lalu kan Pak Anies juga misalnya bagaimana soal polusi. Pertanyaannya salah, jumlahnya salah. Tapi kan Pak Anies tidak mengoreksi itu.
ya kan? Bilang 80 triliun tidak bisa mengurus polusi kan? Padahal 80 triliun jumlah keseluruhan untuk polusi itu beda lagi. Tetapi Pak Anies tidak kemudian defense bahwa terus Pak Anies kan jawabnya gampang saja. Lawang angin siapa yang bisa mengatur begituan alam? Kan kita sering dulu kan, tiba-tiba tanpa ada apa-apa Singapura kena asap kan? Karena apa? Karena dari Sumatera toh. Itu kan membuktikan bahwa sebenarnya jawaban Pak Anies itu clear. Tapi kemudian dipahami maksudnya apa? Lah kalau gini, kira-kira begini. Dalam konteks ini pemimpin itu bisa berpikir strategis dan taktis, dan itu yang dibutuhkan dalam debat, gitu Pak. Bukan soal bisa menjawab secara kompleks, tapi bagaimana dia bisa menjawab secara kompak, itu yang penting. Nah, itu tidak ada hal yang sangat personal. Pak Anies kemarin berkali-kali misalnya, Anda itu saya yang melantik, ya, saya yang dukung Anda, itu kan personal juga gitu. Tetapi apakah Pak Anies kemudian membalas? Enggak. Apakah kemudian Pak Anies setelah itu ngomong di publik bahwa enggak juga gitu. Artinya apa? Artinya ya tapi kan guyon aja gitu. Tapi yang kemarin itu saya lihat, ini kalau saya lihat dari itu, saya ingat pembicaraan itu. Jadi Pak Prabowo itu kalau dalam santri disebut al-ismu yadullu alal musamma. Itu bahwa namanya sesuai dengan apa yang kemarin menjadi Menteri Pertahanan. Dia bertahan. Artinya, betul. Bertahan. Tapi jebol terus. Oke, baik. Silakan mungkin juga Mbak Sarah terakhir juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Usman dan juga Mas Eko tadi. Ini sebenarnya saya lagi coba belajar dari Pak Prabowo gitu ya. Instingnya sih mau nyerang balik, tapi harus bertahan gitu karena tidak perlu kita merendahkan pihak lain untuk meningkatkan derajat sendiri di debat gitu ya. atau belajar Pak Prabowo Jadi, setelah debat, pasca debat. Oh, Beda loh, Pak Prabowo di debat dengan pasca debat beda. Kalau di debat itu kan beliau paham bahwa itu forum terhormat. Kalau pasca debat nggak terhormat? Pasca debat di mana beliau sedang bicara dalam forum bersama dengan konstituennya sendiri, itu beliau menyampaikan. Kalau viralnya itu kan beliau nggak akan menguasai semuanya, jangan rekam ya di bagian maksudnya ini kalau gitu Pak ya. Prabowo di internal kalau boleh saya berbicara dapat kayak kesempatan untuk bicara ya Mas. Tadi saya coba untuk menahan diri juga Mas, makasih. Jadi pertama, untuk data-data yang disampaikan pada saat Pak Prabowo menyampaikan oh datanya keliru, berbeda dari data yang akhirnya diangkat indeks ya. Indeks itu banyak hal yang berkaitan dengan kebijakan bukan hanya oleh seorang Menteri Pertahanan. Beliau sudah mencoba menjawab bahwa ada kebijakan-kebijakan dari kejadian-kejadian dari tahun-tahun ke arah pada saat indeks-indeks itu keluar. Baik, mungkin bisa dipersingkat Mas. Yang dimana itu kebijakannya termasuk untuk pandemi dan seterusnya. Yang bukan hanya seorang Menteri Pertahanan bisa ambil. Dari tahun-tahun dan administrasi sebelumnya pun itu ada. Jadi tapi beliau nggak akan mengeluarkan, maksudnya datanya benar kan? Tapi data yang dibilang Pak Prabowo keliru itu berbeda. Jadi salah satunya adalah data yang diungkit oleh Mas Anies misalnya. Salah memang. Iya, jadi mestinya 500.000. Nah, 300.000. Dan beliau di 350. yang benar 500.000. Dan di medsos dan di forum yang sama. Waktunya terbatas dan di memang. forum Mungkin yang singkat sama, saja Mbak Sarah. yang di forum yang sama tadi yang diangkat. Itu juga beliau sudah menyampaikan itu sudah dihibahkan ke negara. Baik Mbak Itu Sarah. ada di kata data bisa dicek. Dan itu bisa dicek kebenarannya. Sampai di situ. Tapi mungkin ini terakhir saja. Mungkin bisa ditanggapi dengan sangat singkat. Mas Eko mengatakan harusnya Pak Prabowo begitu. Jadi ada request seenggaknya akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa saya tidak dibully. Akankah kemudian mengatakan seperti itu? Singkat saja. Apakah? Maaf? Ya, apakah akan menjelaskan juga kepada masyarakat sesuai permintaan tadi dari pihak Mas Eko bahwa menjelaskan edukasi pada masyarakat bahwa saya tidak dibully, bahwa ini adalah hanya debat biasa. Beliau nggak bisa disetting Mbak, saya nggak bisa minta beliau ngomong itu. Baik Mbak Sarah. Ini karena soal bulian itu dari masyarakat yang menilai apa yang terjadi. Baik, sudah cukup. Mas Sarah terima kasih, Mas Sunda terima kasih, Mas Eko terima kasih. Kemudian juga Mbak Rustika terima kasih, Mas Fahmi juga terima kasih sudah menyajikan data untuk kami. Yang pasti nanti kami akan juga terus bahwa Anda tuh bisa menyaksikan debat-debat berikutnya. Masih tersisa 2 debat lagi, debat Cawapres dan juga debat Capres pada tanggal 21 Januari dan juga 4 Februari. Setelah yang berikut ini, Kan Ana juga akan mengabarkan informasi menarik untuk Anda. Silakan Kan Ana. Ya, itu tadi perbincangan yang menarik tentunya dari debat Capres yang kemarin sudah berlangsung hari Minggu, dan usai jeda pemirsa kami akan hadir untuk Anda dengan informasi dari Presiden Jokowi yang juga ikut bicara soal debat Capres yang sudah berlangsung
Minggu kemarin. Usai jeda kami hadirkan untuk Anda.